Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 34. Untuk marah pun percuma saja. Sabila berjalan pelan keluar kamar mandi. Tubuhnya sedikit membaik setelah mandi air hangat meskipun dia sangat lemah. Untung dia membawa beberapa helai baju semalam dan dia bisa berganti pakaian. Karena rasa lapar yang tak bisa ditahannya lagi membuat Sabila menguatkan dirinya untuk keluar kamar. "Kamu siapa?" tanya pembantu Farel bingung melihat Sabila keluar dari kamar Farel. Maaf, Sabila bingung ingin menjelaskan seperti apa. "Dia tamu kubik. Semalam dia pingsan jadi aku tidurkan di kamarku," sahut Farel yang baru datang. Pembantu Farel tersenyum menatap Sabila. "Kamu sudah agak mendingan?" tanya Farel yang masih canggung. Jawab Sabila. Sebenarnya dia enggan bertemu Farel, perasaan takut, malu bercampur aduk. Tapi saat ini dia harus mengesampingkan semuanya, yang terpenting perutnya harus diisi. Hari ini dia sudah tak sanggup lagi menahan lapar. Mungkin cacing di perutnya saat ini sudah mati karena tak diberi makan beberapa hari ini. "Ayo sarapan," ajak Farel dan diangguki Sabila. Sabila jalan sedikit mengangkang karena masih sakit area sensitifnya. Beruntung Farel hanya sekali menggempurnya, jika berkali-kali sudah bisa dipastikan Sabila saat ini tak bisa bangkit pagi ini. Sabila duduk dan memakan makanannya dengan lahap. "Pelan, tak akan ada yang mengambilnya," ucap Farel melihat cara makan Sabila yang terlalu cepat. Farel tidak tahu apa yang sudah dialami Sabila karena memang mereka belum sempat bercerita. Ditambah lagi kejadian semalam membuat mereka bertambah canggung. "Kamu masih sekolah bukan?" tanya Farel. Lagi Sabila hanya mengangguk. "Lalu bagaimana dengan sekolahmu?" "Aku kabur dari rumah," jawab Sabila singkat. "Kenapa? Apa kamu gadis nakal sehingga memilih kabur dari rumah?" tanya Farel penasaran. "Ya, aku perempuan nakal sehingga di usia yang masih belia sudah tidak perawan lagi." Sindir Sabila membuat Farel terdiam. Dia mengakui kesalahannya. Tapi untuk saat ini Farel benar tak bisa mengambil keputusan apapun. "Kamu kelas berapa?" "3. Sudah mau tamat. Sayang jika tidak dilanjutkan," ucap Farel pelan. "Aku tak mempunyai tempat tinggal dan biaya sekolah, jadi tak bisa melanjutkan." "Mama papamu?" tanya Farel. "Angkat. Mereka tak memperdulikanku lagi." Farel sedikit tersentuh mendengar ucapan Sabila.
Perempuan cantik ini tak memiliki keluarga. Dengan teganya dia sudah menghancurkan impian perempuan ini. Maafkan aku, ucap Farel. Yang terjadi tak bisa dihilangkan, diputar kembali pun juga tak bisa. Saat ini aku hanya bisa pasrah menerima nasib. Aku hanyalah anak yatim piatu yang malang. Diasuh di kandang harimau, lari dari sana malah diterkam singa, ucap Sabila menghela nafas panjang. Dia harus menerima nasib yang sudah ditakdirkan Tuhan padanya, kehilangan cinta pertama dan kehilangan mahkota yang paling berharga. Entah masih ada atau tidak lelaki yang mau menerimanya dengan keadaan sekarang ini. Untuk sementara waktu tinggal saja di sini, ucap Farel. Sabila menatap tajam pada Farel. Aku janji tak akan terulang lagi. Semalam aku mabuk berat, aku mengira kau. Jelas Farel tak melanjutkan ucapannya, tapi Sabila masih tak menjawab. Aku bisa pegang ucapanku, tak akan terjadi lagi. Kau bisa tinggal di kamar tamu. Dan aku akan mengurus semua sekolahmu. Berapa lama lagi kamu tamat? Tanya Farel. Pekan depan sudah ujian akhir. Setelah tamat aku akan bekerja dan pergi dari rumahmu, ujar Sabila ketus. Jika masih ingin tinggal di sini juga tak masalah, anggap saja permintaan maafku padamu, ucap Farel berdiri dari kursi makannya. Aku berangkat kerja dulu, jika menginginkan sesuatu minta pada Bibi. Nanti semua keperluanmu akan aku siapkan. Sekali lagi maafkan aku, ucap Farel lalu segera beranjak pergi. Lagi air mata Sabila keluar, dia seperti sudah menjual dirinya demi tempat tinggal. Tapi penjelasan Farel tadi sedikit membujuk diri Sabila kalau Farel melakukannya karena mabuk. Alkohol sudah menguasai dirinya. Pagi ini Kenzo dan Naina berangkat bekerja bersama. Naina menyalami punggung tangan Kenzo sebelum turun dari mobil. Dan Kenzo mencium bibir serta kening Naina sekilas. Meskipun hal ini terlalu canggung untuk Naina. Dia berusaha membiasakan dirinya karena statusnya saat ini adalah istri. Makan siang aku jemput, ucap Kenzo mengusap pipi Naina lembut. Jika kamu terlalu sibuk tidak usah mas, aku bisa makan di sini saja, tolak Naina halus. Tidak. Aku yang jemput, tegas Kenzo. Naina hanya mengangguk pasrah, membantah pun tak akan bisa ditahu sifat Kenzo yang tak bisa dibantah. Naina berjalan menelusuri koridor rumah sakit. Ngai, panggil Farel yang melihat Naina dari kejauhan. Dokter Farel, gumam Naina. Farel dapat melihat raut wajah Naina yang terlihat sangat bahagia sejak menikah dengan Kenzo.
Lama sekali cutimu, goda Farel. Hanya 3 hari dok, kangen, tanya Naina tersenyum. Apa masih boleh merindukan istri orang lain? Tanya Farel menatap Naina. Sepertinya tidak, karena sudah ada yang merindukanku tiap hari, jawab Naina tersenyum sambil menaikkan alisnya. Aku duluan dok, pamit Naina berjalan duluan meninggalkan Farel yang terdiam mematung menatap kepergian Naina. Gara kamu semalam aku berbuat gila pada Sabila Nay, kasihan bocah perempuan itu, gumam Farel pelan. Tiba Farel teringat akan janjinya yang akan membelikan kebutuhan Sabila hari ini. Farel segera menghubungi salah satu asistennya dan meminta membelikan kebutuhan perempuan dengan alasan untuk adiknya yang baru datang dari luar kota. Di mana Sabila? Tanya Arya pada Alexa. Dia, anak itu sudah mulai jarang pulang mas. Dia semakin liar sekarang, alasan Alexa gugup. Tidak mungkin, aku tahu Sabila anak yang baik, dia tak berani keluar rumah, sanggah Arya curiga. Mungkin saja dia kecewa padamu karena kau tak bisa menjodohkannya dengan Kenzo. Kamu malah membiarkan Kenzo menikah dengan perempuan lain, ucap Alexa ketus. Arya diam sejenak memikirkan ucapan Alexa. Mungkin saja itu terjadi karena melihat tingkah Sabila yang memang menyukai Kenzo, pikir Arya. Maafkan Papa nak tak bisa menjagamu dengan baik, membuatmu kecewa, batin Arya. Kenapa ponselnya tak bisa dihubungi? Tanya Arya lagi. Mana aku tahu mas, mungkin saja ponselnya dijual untuk biaya hidupnya. Aku sudah letih mengurusnya mas. Sejak dia tahu kalau dia bukan anak kita, Sabila jadi bertingkah semaunya. Dia jarang pulang, bahkan dia tak menghargaiku dan suamiku lagi, ujar Alexa pura-pura sedih. Maafkan aku, ucap Arya menenangkan Alexa dengan cara memeluknya. Arya merasa bersalah karena sudah menceraikan Alexa dan membiarkan Sabila hidup tanpa sosok papa di sampingnya. Alexa menarik sudut bibirnya karena Arya sudah percaya pada dirinya. Kegilaannya pada Arya membuat Alexa menghalalkan segala cara. Untuk membuat Arya terus di dekatnya meskipun dia sudah bersuami. Aku pulang dulu, jika ada kabar tentang Sabila cepat hubungi aku takut Sabila kenapa di luar sana. Dia perempuan tak baik berkeliaran di luar, ucap Arya dan diangguki Alexa. Alexa mengantarkan Arya sampai ke depan pintu rumah. Setelah Arya pergi, dia bisa bernafas lega. Aku harus cari secepatnya anak sial itu. Bagaimanapun dia harus ku jadikan alat untuk penghancur rumah tangga Kenzo dan Naina. Aku tak bisa membiarkan keluarga Lia hidup enak, sedangkan aku dicampakkan oleh Mas Arya. Geram Alexa sambil mengepalkan tangannya.
Farel sudah membeli semua perlengkapan Sabila dan hari ini dia mengurus semua keperluan Sabila. Lalu dia sendiri yang mengantarkan Sabila ke sekolah. Masih sakit? Tanya Farel pelan. Sudah tidak, jawab Sabila berusaha setenang mungkin. Untuk marah pun percuma saja, tak akan ada yang bisa merubah keadaan. Pakai ini, ujar Farel mengeluarkan kartu ATM-nya dan memberikan pada Sabila. Aku tidak pantas menerimanya. Serasa menjual diri sendiri, jawab Sabila ketus. Bill, sudah berulang kali aku minta maaf. Tolong maafkan aku, biarkan aku menebus kesalahanku padamu. Dengan cara memberikanku uang, bukankah itu sama saja dengan... Bila, bentak Farel yang sudah berusaha sebaik mungkin tapi Sabila masih ketus dan belum juga memaafkannya. Jangan bentak saya, jawab Sabila tak kalah berteriak. Tolong jangan begini, Bill. Lalu saya harus bagaimana? Harus baik pada Anda karena sudah menolong saya dan memanfaatkan keadaan tak berdaya saya malam itu. Sudah berapa kali aku jelaskan, aku mabuk, Bill, mabuk. Aku tak menginginkannya juga. Tapi aku tak bisa mengontrol diri malam itu. Maafkan aku. Aku janji akan menjagamu sampai ada orang lain yang bisa menerimamu, ucap Farel. Siapa yang mau menerima saya? Siapa? Farel terdiam, dia tak bisa menjawab karena dia juga tidak yakin ada yang mau menerima Sabila. Untuk dirinya sendiri juga belum ada rasa pada Sabila. Sabila membuka pintu mobil Farel lalu berlari keluar tanpa mengambil kartu pemberian Farel. Farel menggelengkan kepalanya melihat kelakuan Sabila. Siang ini Sabila hanya duduk termenung di depan kelasnya. Kak, kenapa kelihatan pucat? Kakak sakit? Tanya Ara dan dijawab gelengan oleh Sabila. Jika kakak sakit aku hubungi papi. Jangan, jawab Sabila cepat, dia tak ingin Arya tahu kalau dia sudah lari dari rumah. Dia takut Arya juga ikut menyiksanya karena tak ada orang yang bisa dia percaya saat ini. Tapi kakak pucat, ujar Ara. Aku lapar tapi... Tapi kenapa Kak? Tanya Ara penasaran. Aku lupa bawa uang, jawab Sabila pelan, dia malu kalau sampai didengar oleh orang lain. Oh, masalah itu, ini, ucap Ara menyodorkan yang selembar berwarna biru. Sabila segera mengambilnya. Besok akan aku ganti, ucap Sabila. Tidak usah, buat kakak saja, jawab Ara tersenyum. Sabila memeluk Ara, air matanya mengalir. Kakak nangis, tanya Ara. Cepat, cepat. Sabila menghapus air matanya dan tersenyum lalu menarik Ara untuk menemaninya ke kantin.
Untung saja tidak ada yang menyangka kalau Sabila sekolah, jadi Alexa tidak mencari sampai ke sekolah. Sepulang sekolah Farel menjemput Sabila. Farel benar-benar menepati ucapannya untuk menjaga Sabila. Sabila masuk ke dalam mobil Farel, hatinya masih sedikit kesal karena perdebatan tadi pagi. Sudah makan? Tanya Farel dan dijawab anggukan oleh Sabila. Ada yang ingin dibeli sebelum pulang? Tanya Farel lagi dan dijawab kembali dengan gelengan oleh Sabila. Susah sekali membujuk gadis ini. Biasanya perempuan dibujuk dengan uang dan belanja langsung mau, tapi dia tidak, batin Farel. Sabila memejamkan matanya, dia terlalu lelah saat ini. Farel membiarkan Sabila untuk tidur, dia tahu kalau Sabila masih kesal padanya. Tapi setidaknya Sabila tidak berpikir untuk lari darinya sehingga Farel bisa menjaga Sabila untuk permintaan maafnya. Dua pekan berlalu, Sabila sudah menyelesaikan ujian sekolahnya, saat ini hanya menunggu kelulusan saja. Sejauh ini hubungannya dan Farel masih dingin. Sabila enggan berdekatan dengan Farel. Ada perasaan trauma, ada perasaan malu dan canggung. Farel pun memaklumi semuanya. Mereka serumah tapi seperti orang asing, bila memikirkan langkah yang harus diambilnya saat ini. Karena semakin lama dia berada di rumah Farel, semakin dia merasa merepotkan Farel. Dia harus bekerja, tapi apa? Ijazah saja belum punya, takkan ada yang mau menerima gadis manja sepertinya untuk bekerja. Berbeda dengan Naina dan Kenzo yang saat ini sedang menikmati masa pengantin baru mereka. Mana selalu berdua seperti layaknya lem dan perangko, tak bisa terpisahkan. Hanya saat bekerja saja mereka tak bersama, tapi setiap jam Kenzo selalu menghubungi Naina. Sudah mas, aku harus bekerja, ujar Naina ingin menutup ponselnya. Sayang, belum juga 5 menit, protes Kenzo. Tapi setiap jam kamu selalu menghubungiku, bagaimana aku bisa konsentrasi bekerja? Pindah ke kantorku saja, ucap Kenzo sekenanya. Mana bisa mas, kita beda profesi, jawab Naina tersenyum melihat kebucinan suaminya ini. Mungkin karena menikah dengan umur yang sudah matang, lagi pula Naina perempuan pertama yang mengisi hatinya, sehingga Kenzo tak ingin berpisah dari Naina. Bersambung.